Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kalau semuanya baik ya. Ibu absen dulu ya. Alif dalam, alif yo. Ayo. Oke. April Renaldo. Aku sudah mengikuti kelas bahasa Jepang. Oh, pas bahasa Jepang yang sekarang lagi di program sekolah kita ya. Oh, yang dimana kalau mengikuti kelas bahasa Jepang mendapat sertifikat bahasa Jepang itu dia bisa masuk ke negara Jepang dengan mudah ya. Oke. Cynthia Bella Safira, Devi Junanda, Dianca Smita, Evi Hafito, J. Safitriati, Kelsa Miranda, Kusuma Wijaya. Terus mulai ya, mengisi bahasa Jepang juga, Bu. Oh, itu juga ya dia kelas bahasa Jepang ya. Lutfi Nakula, Ayo, Bu. M. Noval. Kenapa juga mengikuti Jepang? Oh, jadi ada berapa orang kita yang mengikuti kelas bahasa Jepang nih? Dua orang ya, berarti April, Kusuma, dan Noval ya. Oke, Nindi, Hadir Bu. Poppy, Hadir Bu. Rangga, Iya, Bu. Lasmini, Hadir Bu. Beren, Bu. Ratu Chelsea, Sahul Agani. Maaf, Bu, taruh lagi. Udah dilaporkan sama wali kelasnya? Udah, Bu. Udah ada juga surat keterangan sakitnya ya? Dari Moza, Tunas Tiara. Mabu Dinas Tiara izin. Izin kemana? Sudah lapor belum sama wali kelasnya? Oke. Yang terakhir Rizky Amelia ada? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya akan membuat kesepakatan kelas dulu dalam pembelajaran kita. Boleh? Boleh. Di mana kesepakatan ini kita harus setuju bersama-sama ya. Kesepakatannya yaitu pada saat saya berbicara di depan kelas atau pada saat kawan kalian berbicara di depan kelas, itu kalian tidak boleh memegang handphone, tidak boleh memainkan handphone, ya. Kita harus menghargai teman-teman kita yang berbicara nanti di depan kelas ya. Namun, apabila di pelajaran nanti kita membutuhkan akses internet, membutuhkan informasi, kita boleh menggunakan handphone, tapi hanya sebatas pada saat membutuhkan informasi aja. Boleh menggunakan handphone, boleh akses internet. Tapi pada saat seperti ini nih, saya sedang berdiri di sini, atau nanti ada Dewi ini berdiri di sini, itu tolong dihargai, tidak boleh memegang handphone. Oke? Apa sanksinya jika kalian ketahuan memegang handphone? HP-nya ditahan 1 hari. Iya, kesepakatan kelas ya. Kalian yang membuat kesepakatan ini menyetujui semua ya. Oke? Jadi kalau ada teman yang main handphone pada saat guru atau teman-teman kalian berbicara dengan kelas, kalian menggunakan handphone, handphonenya akan saya tahan selama 1 hari. Oke? Maka oke, good. Selanjutnya, saya mau bertanya nih, siapa yang di rumahnya ada pasang IndiHome? Indi, di rumahnya ada pasang IndiHome. Pernah nggak Indi memperhatikan ada kabel jaringan di alat tersebut? Pernah. Yang lain, pernah nggak memperhatikan model komputer kita? Ada kabel jaringan yang terpasang di setiap komputernya. Pernah diperhatiin nggak? Penasaran nggak sih gimana cara kerja, gimana cara buat, kok bisa sih kabel jaringan itu bisa memberikan layanan internet untuk kita, kok bisa sih adanya kabel itu, gimana sih cara buatnya, udah tersedia di pasaran gitu. Penasaran nggak? Penasaran. Tahu nggak kalian sebagai anak PJKT nih, anak jurusan PJKT ya, membuat kabel tersebut, mau
Oke, jadi nanti kalau kalian sudah mempelajari hal tersebut, tujuan dari materi ini nanti kalian mampu kalian mampu memahami apa sih penggunaan alat teknologi kabel jaringan, gimana sih cara dibuatnya, ya kan? Itu memang tujuan adanya materi ini. Oke, nanti yang saya memberikan kelompok untuk kalian. Namun sebelum itu saya akan sedikit memberikan gambaran apa aja yang akan kita bahas di materi nanti, gambaran bagaimana alat dan bahan yang akan kita butuhkan. Jadi tolong diperhatikan sebentar, bisa? Bisa. Kabelnya udah pernah lihat? Kan saya kita udah perhatikan nilai kan? Ya. Jadi ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam pembuatan proyek kali ini, ya. Kita akan membuat kabel jaringan LAN, ya, yang akan kita gunakan nantinya di lab. Jadi kalau ini hanya membuat kabel jaringan LAN, jadi nggak apa-apa kita buatnya di kelas dulu, ya. Kita buat diskusi berkelompok dulu membuat sebuah kabel jaringan LAN, ya. Nah di situ ada kabel UTP, ya. Kabel UTP ini akan kalian gunakan, sebagai kabel jaringan, ya. Ada konektor RJ45 penghubung kabel UTP, nanti ada alat namanya kabel limping dan ada kabel tester, ya. Jadi sekarang kita akan membagikan kalian kelompok yang terdiri dari 4 orang, ya. Satu kelompok 4 orang, dari satu ada 4 orang yang tidak masuk. Satu kelompok terdiri dari 4 orang, di mana tugas kalian itu kalian mencari informasi alat-alat ini fungsinya apa aja, bagaimana cara menggunakan alat-alat ini, ya. Kan saya dari kelompoknya, oke? Tunggu sebentar. Lutfi, Alif Galang, Kopi, dan Evin, kelompok 1, ya. Silakan duduk berbarengan dengan kelompoknya. Ini kelompok. Oke, ya. Nah, silakan kalian berdiskusi kelompok, ya. Mulai cari tahu di internet apa aja yang kalian gunakan di tempat kalian, fungsinya apa aja, nanti bagaimana cara pemasangannya, ya. Silakan kalian searching di internet, ya. Silakan buat gimana cara membuatnya, oke? Apa yang sudah kalian mendapatkan informasinya mengenai alat dan teknologi jaringan kabel ini, fungsi-fungsi kabelnya. Boleh diulangi lagi? Siapa yang menggunakan secara kelompok? SPP itu untuk menguji kabel yang sudah dipasang apakah berfungsi dengan baik. Oke, good. Selanjutnya Kabel ini fungsinya menggunakan perangkat komputer satu dengan komputer lainnya di satu area. oke, bagus. Gimana? Mau lihat kliniknya? Gimana? Berapa fungsi dari klinik apa? Kalau satu bahan lagi apa? Konektor RJ4 apa fungsinya ya? Telsamnya konektor RJ4 itu fungsinya apa? Oke, informasi yang didapat dari Telsa konektor RJ4 gimana? Oh, Telsa dia cari informasi cara pemasangan jaringannya, ya. Ini jadi apa fungsinya konektor RJ45? Ada bisa dimasukkan di komputer. Masa yang lain yang menghubungkan kabelan nanti juga terhubung di konektor, ya. Oke, itu deh. Baik, Pak. Tolong perhatikan dulu saya sebentar. Karena informasi kalian sudah mendapatkan informasi mengenai cara pembuatan kabel, fungsi serta model kabel yang akan kalian buat, crossover atau slide. Saya beri waktu kalian 30 menit, cukup nggak? 30 menit untuk membuat kabel jaringan ini. Cukup? Oke. Selama
mana kabel ini terdiri dari warna apa aja nih? Putih Oke, ini ada 8 jenis warna kabel ya. Kalian bisa perhatikan langsung di kabel kalian masing-masing. Oke, paham? Ya, dengan nih, oke. Kalau lampu hijaunya menyala, angka 1 di sini kan ada dua alat ya. Alat yang kita bisa bilang bagian yang besar dan yang kecil. Semua kedua alat ini ada angka-angkanya yang terdiri dari angka 1 sampai angka 8. Kalau lampunya semuanya hidup berurutan, di sini 1, yang sebelahnya 1, sebelahnya 2 berurutan 1 1 2 2 3 3 sampai 8. Itu berarti kabel kalian udah bagus, udah tepat dan bisa kita gunakan nanti di laporan komputer kita. Ya, tapi jika lampu ini ada yang loncat misal 1, langsung ke 3, langsung ke 4, jadi itu harus kalian perhatikan lagi. Ya, mungkin kalian salah. Oke, meskipun kabelnya udah benar, tapi pada saat memasukkan ke konektor RJ45 enggak sengaja tuh posisi kabelnya berubah. Itu yang membuat indikator dari alat ini meloncat, misalnya dari 1 tuh langsung ke 3 gitu. Itu harus perhatikan dengan benar ya. Nah, untuk teman yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini udah berhasil sukses mengerjakannya ya. Untuk kelompok 4 ya, nanti baru ada 1 kabel lagi ya. Dan tolong dipersiapkan bahan-bahan presentasinya nanti juga ya. Nanti ada 2 kelompok yang nanti ya. Disiapkan foto-foto alat-alatnya dan lain sebagainya, oke? Oh cuma ini ada revisi ya. Saya ada revisi sedikit ya. Kalian perhatikan dulu. Saya ada revisi untuk kelompok 4. Gimana tadi saya bilang? Pemasangan konektor RJ45, ketika kabelnya dimasukkan, jaket dari kabel itu harus masuk atau enggak ke konektornya? Masuk. Coba kalian bisa lihat perhatikan ini. Kita lihat. Ikut kempres enggak jaketnya? Ya, tidak ya. Jadi ini belum memenuhi standar. Memang kabelnya sudah bagus setelah dicek, namun ini masih belum memenuhi standar karena kulit kabelnya belum ikut terkait dalam konektor. Jadi ini harus diperbaiki lagi. Mohon maaf.
Oke, udah sambil mohon perhatikan sebentar Anda semua sambil fokus menyelesaikan proyek yang mereka buat, ya. Kita sama-sama dulu mendengarkan pemaparan dari kelompok 4 yang sudah duluan menyelesaikan proyek mereka, ya. Silakan kelompok 4. Interpretasikan hasil kerja kamu. Silakan. Kita baca ini. Pertama kami akan membuat kalkulasi dari kabel kerja kami. Pertama adalah dasar. Dan dasar itu menguji kabel bekerja yang telah dipasang, apakah kabel tersebut bekerja dengan baik atau tidak. Terus yang kedua adalah kabelan yang sedangkan kabelan menghubungkan perangkat komputer satu dengan komputer lain di satu area tertentu. Terus ada tangkring, memotong kabel serta memasang konektor RJ45 dengan kabel. Terus ada RJ45 yang bentuknya kecil untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang mendukung internet dengan perangkat jaringan lainnya. Mengapa kami memilih kabel string? Karena jika tujuan pemasangan kabelan adalah untuk mengakses internet, jadi boleh menggunakan kabel string tersebut. Ciri kabel itu adalah kedua konektornya memiliki urutan warna yang sama. Contoh warnanya itu ada putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat-coklat. Terus ada cara pemasangan kabel stringnya yaitu yang pertama susunkan warna yang tepat. Yang kedua pastikan kabel masuk pada jalur yang benar. Yang ketiga masukkanlah kepala konektor RJ45 ke dalam tangkring. Tekanlah dengan tangkring hingga terdengar bunyi klik, kemudian lepaslah tangkring dari konektor. Setelah itu kedua konektor kalau ditekan menggunakan tangkring, barulah kita masukkan ke perangkat keras kita. Yang langkah terakhir mengatur konfigurasi koneksi internet ke laptop atau PC. Langkah mengatur konfigurasi kabelan di laptop atau PC. Yang pertama itu pastikan kedua konektor kabelan sudah terpasang di router atau laptop. Di depan laptop buka network and internet setting, kemudian masukkan menu network connection, kemudian klik kanan pada menu Ethernet, kemudian pilih properties. Klik Add Internet Protocol Version 4, terus pilih opsi Option and IP address automatically, klik OK, lalu bukalah aplikasi browser. Cobalah melakukan pencarian di internet dengan mengetik apa saja. Jika koneksi internet lancar, artinya pencarian berfungsi dengan baik. Saya akan mempraktikkan pengecekan kabel di sini. Jika kabel tersusun dengan sempurna dan dengan rapi akan menghasilkan begini. Warnanya akan berurutan dan tidak akan berpindah-pindah. Silakan kalau ada pertanyaan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Ada kalian yang ingin bertanya? Bagaimana cara menggunakan konektor dengan baik? Yang pertama, usahakan sensitifnya bagus. Jika sensitifnya ada salah satu jenisnya kata, mungkin prestasi akan turun. Tapi kalau prestasinya bagus dan ini dan sensitifnya juga bagus, maka prestasinya akan lebih baik. Usahakan memilih tipping yang lebih bagus dan jangan memilih yang buruk.
pembahasan, usahakan berbunyi. Nanti akan menghasilkan kabel yang bagus dan tidak cacat. Apa sudah jelas? Yang lain? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas. Sekian presentasi dari kami, maaf jika ada sedikit kesalahan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, apa yang bisa dapat kita simpulkan? Apa yang kita bisa simpulkan? Kita harus menentukan jenis kabel yang kita gunakan sesuai dengan kebutuhannya, memilih model crossover kah atau memilih strap. Ya, jika kalian kebutuhannya untuk menghubungkan komputer ke komputer, jadi jenis kabel apa yang kita pilih? Kalau kita mau menghubungkan router ke hard, jenis kabel apa yang kita pilih? Ya, jadi kesimpulan yang pertama, kita harus memilih jenis kabel yang akan kita buat. Oke, terus selanjutnya kesimpulan yang akan kita ambil dari materi ini yaitu kabel yang baik, kabel yang benar dan akan bisa kita gunakan, kabel jaringan yang akan bisa kita gunakan yang benar itu apabila pada saat dites menggunakan alat Lancaster, dia menunjukkan indikator angka 1 sampai angka 8 itu lampunya hidup semua, kanan dan kiri. Ya, jadi kabel kalian bisa digunakan, kabel jaringan kalian bisa digunakan apabila pada saat pengetesan menggunakan Lancaster itu indikatornya hidup kanan kiri, angka 1 sampai angka 8 dan kalau loncat berulang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, bisa dibagi? Bagaimana tuh jika ada kendala seperti tempat kalian tadi pertanyaannya ya, bagus gimana kalau dia loncat, gimana penggunaannya itu bagus ya. Jawaban kalian semuanya tepat dan bagus hari ini. Oke, good. Terima kasih untuk pembelajarannya hari ini. Oke. Sebelum saya mengakhiri materi hari ini, ada lembaga refleksi. Oke, sebelum mengisi lembaga refleksi, saya minta kalian scan barcode. Ya, saya minta kalian scan barcode di depan. Ya, silakan menggunakan handphone, scan barcode di depan. Silakan kalian isi evaluasi kita pembelajaran kita hari ini. Ada beberapa pertanyaan di barcode itu. Silakan kalian isi. Saya kasih waktu sekitar 2 menit karena jawabannya hanya kalian tinggal pilih saja ya, tanpa harus mengetiknya kalian pilih. Silakan di scan barcode-nya. Oke, udah diisi, udah terbuka. Silakan kalian pilih checklist ya. Silakan kalian isi evaluasi kita hari ini. Oke, selanjutnya saya akan bagikan lembar refleksi untuk kalian ya. Agar pembelajaran kita menyenangkan dan bermakna untuk kalian. Sejenak kita berefleksi tentang aktivitas pembelajaran kita hari ini ya. Saya minta tolong diisi dengan sejujur-jujurnya, dengan sebenar-benarnya, sesuai dengan perasaan hati kalian ya. Jadi kalian bisa mencontek tanda emotion ini dan bisa kalian mengisi apakah yang sudah kalian pelajari, apa yang kalian kuasai materi ini, bagian apa yang kalian kuasai dan upaya apa sih yang akan kalian lakukan. Jadi saya minta ini lembar silakan kalian isi ya. Tolong di checklist, tolong diisi dengan sejujur-jujurnya ya. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan, membosankan, atau bikin kalian bete? Kita mau kalian checklist, oke? Oke, sudah? Ya?
Oke, jika sudah selesai, silakan masing-masing ngomongnya tentang sama saya ini. Satu orang aja. Ke depan, masing-masing. Ayo, go. Aku sedih kan pelajaran saya hari ini kan. Sedih, malah senang, ngamuk, bete. Udah, ini. Oke, sudah. Ya. Oke, terima kasih untuk sudah mengisi lembaga seleksi kita. Jadi saya jelaskan sekali lagi bahwasanya setelah ini ya kalian semua udah bisa membuat kabel jaringan. Ini hanya perlu harus dilatih supaya terus ingat, supaya pemahaman kabelnya bagus ya. Dan ingat kabel jaringan ini akan selalu kita gunakan nanti di lab. Jadi mohon untuk kalian menyimpannya dengan baik. Oke, bisa dipahami? Sebelum saya mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.